Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Diharapkan siswa-siswi sekalian, kalian menonton video pembelajaran ini dengan cermat ya. Jangan hanya di skip saja, tapi ditonton dengan serius. Soalnya nanti setelah pembelajaran ini selesai, kita masuk ke ulangan harian pertama. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perguruan Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, sebelum mengetahui tentang pendidikan tujuan Muhammadiyah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pendidikan Muhammadiyah. Nah, jadi pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dengan takwa dengan kemajuan secara terpadu. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, untuk tujuan pendidikan atau perguruan Muhammadiyah adalah mewujudkan manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan bernegara. Nah, untuk manusia muslim di sini yang dimaksudkan itu berarti manusia yang seluruh hidup dan kehidupannya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, seseorang muslim sejati akan selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah semata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia, akhlak mulia ini dinilai dan dipandang dari sisi yang maha hak dan pembuat peraturan yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran akhlak Nabi Muhammad SAW bukan dipandang oleh manusia pada umumnya yang penuh dengan sifat subjektif. Oleh karena itu, pelajar Muhammadiyah mestinya selalu mempelajari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memahami serta mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tujuan pendidikan perguruan Muhammadiyah yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu cakap. Nah, cakap ini mempunyai arti kemampuan dalam bidangnya. Nah, cakap juga berarti cerdas dan ampuh dalam menentukan sikap dan perbuatan yang tepat sesuai dengan tugas seorang muslim yang berilmu pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan cakap. Nah, yang keempat itu percaya pada diri sendiri. Nah, seorang dikatakan memiliki kepercayaan diri manakala dirinya memiliki sifat-sifat positif serta mau menatap kehidupan ke depan dengan penuh rasa optimisme. Itulah percaya pada diri sendiri. Nah, yang kelima itu berguna bagi masyarakat dan bangsa atau negara. Nah, setelah melalui proses pendidikan, peserta didik diharapkan mampu untuk mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Nah, itulah rincian dari tujuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, poin selanjutnya yaitu ciri khas pendidikan atau perguruan Muhammadiyah. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, pendidikan kemuhammadiyahan menurut bahasa itu merupakan pendidikan atau pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu kalau menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri itu berarti suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi dapat disimpulkan pendidikan kemuhammadiyahan merupakan kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya, dengan maksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
yang diwujudkan dalam pandangan, pendirian, dan sikap hidup serta perjuangan dalam membela agama Islam. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Kita bahas terlebih dahulu yang secara umum. Nah, secara umum tujuan pendidikan kemuhammadiyahan itu ada dua. Yang pertama itu sebagai media kaderisasi. Yang kedua yaitu tujuannya yaitu dikenal oleh angkatan muda. Nah, kita bahas yang terlebih dahulu media kaderisasi. Nah, sebagai lembaga yang memiliki fungsi kaderisasi, maka sekolah atau madrasah Muhammadiyah wajib mengenalkan, melatih, dan mengajak untuk menghayati cita-cita mulia Muhammadiyah kepada siswa yang dijelaskan dalam pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, selanjutnya yaitu dikenal oleh angkatan muda. Itu artinya mereka kaum muda dapat mengenal lebih dalam arti, fungsi, dan spirit gerakan perjuangan Muhammadiyah secara mendalam, sehingga kaum muda itu dapat mengetahui tentang kontribusi yang telah diberikan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, itu tadi secara umum. Kemudian tujuan pendidikan kemuhammadiyahan secara khusus yang pertama yaitu memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap para pelajar tentang apa dan bagaimana pergerakan Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua, bekal kepada calon kader Muhammadiyah yang akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan Muhammadiyah. Nah, yang ketiga itu memberikan bukti nyata kepada semua pihak bahwa amal usaha Muhammadiyah ikut andil dalam memajukan masyarakat serta umat manusia semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat yaitu memberikan pengertian atau pengetahuan tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita singkat AMNM ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kemuhammadiyahan secara khusus yang selanjutnya atau yang kelima itu memberikan bekal kepada setiap pelajar Muhammadiyah agar kelak menjadi kader yang tangguh atau kader strong gitu ya. Nah, yang keenam itu mendidik setiap pelajar Muhammadiyah agar memiliki kepribadian muslim dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang islami di tengah-tengah masyarakat. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu menumbuhkan jiwa tajdid. Tajdid itu artinya pembaru bagi setiap pelajar Muhammadiyah agar dapat memahami ajaran Islam secara murni serta mampu mengamalkannya. Jadi setelah kita mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya atau secara murni, nah itu tugas kita itu harus mengamalkannya atau mempraktekannya. Jangan hanya cuma tahu tapi tidak mampu mengamalkannya. Itu sama juga bohong ya. Ya, kemudian yang kedelapan itu memberikan pengertian bahwa Muhammadiyah ikut andil bagi pembinaan generasi muda. Salah satunya lewat pendidikan. Nah, kita tahu ya bahwa Muhammadiyah itu memiliki ribuan sekolah, baik itu dari TK maupun ke perguruan tinggi itu sudah banyak ya. Bahkan jumlah sekolah Muhammadiyah itu melebihi sekolah negeri. Nah, itu yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9 itu mampu mensosialisasikan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, yang 10, yaitu mendorong setiap pelajar Muhammadiyah agar di kemudian hari sanggup memikul tanggung jawab terhadap agama Islam dan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian yaitu yang selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, kita membahas tentang kedudukan dulu. Nah, kedudukan pendidikan kemuhammadiyahan itu sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan dan dipelajari setiap pelajar Muhammadiyah sebagai materi wajib. Maka seluruh jenjang pendidikan Muhammadiyah dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi itu mengajarkan pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi intinya itu mata pelajaran Muhammadiyah itu diajarkan di semua sekolah persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itu kedudukan pendidikan kemuhammadiyahan.
Yang selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, fungsinya itu apa sih? Sebagai pembeda antara sekolah Muhammadiyah dengan yang bukan milik Muhammadiyah. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi, yang namanya fungsi dari pendidikan Muhammadiyah itu sebagai pembeda. Oh, itu sekolah Muhammadiyah. Ini bukan sekolah Muhammadiyah. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan yang pertama yaitu mengamalkan perilaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajar Muhammadiyah itu tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diperintahkan itu kita jalankan. Seperti itu. Nah, itulah nilai pendidikan Muhammadiyah yang pertama. Nilai pendidikan kemuhammadiyahan yang kedua yaitu mengamalkan perilaku sebagai khalifah fil ardi. Apa sih khalifah? Nah, khalifah di sini artinya itu pemimpin. Pemimpin. Nah, pemimpin di sini bisa diartikan sebagai kekuasaan. Nah, kekuasaan di muka bumi. Nah, artinya itu manusia itu diberi tanggung jawab ya. Pemimpin kan pastinya diberi tanggung jawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mempercayakan manusia itu diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta demi kesejahteraan umat Islam. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah sudah semestinya itu menjaga lingkungan sekitar. Dengan seperti apa? Nah, jangan membuang sampah sembarangan, khususnya siswa-siswi kalau makan permen itu buang di tempat sampah, jangan di laci ataupun di dimanapun tempatnya, itu bukan tempat semestinya. Nah, selanjutnya yaitu mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sekolah atau di madrasah Muhammadiyah itu dapat ikut bergabung dan aktif dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nah, di kalangan pelajar itu dengan kita mengikuti IPM itu kita itu akan tahu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa. Nah, untuk berdakwah di lingkungan masyarakat khususnya di sekitar rumah itu banyak cara. Misalnya itu kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu dapat membantu ataupun menyelenggarakan pengajian bagi anak-anak atau orang dewasa. Nah, kita itu membantu. Nah, itulah salah satu mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang keempat itu menghindari tindak kekerasan dan mengutamakan perdamaian. Nah, artinya pelajar Muhammadiyah itu tidak senang dengan kekerasan. Nah, kalau kalian misalkan senang dengan kekerasan, itu lebih baik dialihkan dengan ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah kita, yaitu bela diri tapak suci. Nah, nanti di bela diri tapak suci itu diajarkan gerakan-gerakan yang baik. Kemudian juga setelah mengikuti kegiatan tapak suci, kita juga dapat mendapatkan prestasi gitu ya. Jadi hindarilah itu kekerasan atau gelut atau keroyokan gitu ya. Lebih baik kita alihkan ke bela diri tapak suci itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengamalkan disiplin belajar dan gemar menuntut ilmu. Nah, artinya pelajar yang baik itu pasti mengetahui tentang hak dan kewajibannya di sekolah ataupun di madrasah. Nah, hal ini seharusnya akan mendorong untuk selalu disiplin dalam belajar. Jangan malah kita berangkat sekolah karena pingin ketemu si A lah, si B lah, ketemu Wulan lah, atau seterusnya. Itu jangan. Nah, kita harus semangat dalam belajar apapun. Yang penting yang diajarkan di sekolah itu sendiri ya. Nah, itulah nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan itu sendiri ada 5. Nah, selanjutnya silahkan kalian pelajari video sebelum-sebelumnya. Nah, nanti kita akan mengadakan ulangan. Untuk ulangan sendiri kita atau Pak Mutakin itu sudah sediakan linknya. Jadi tolong untuk siswa-siswi sekalian itu mengerjakannya serius ya, jangan bercanda.
karena itu nanti masuk ke dalam nilainya Pak Mutakin. Nah, kalau misalkan kalian itu nilainya sedikit, nah nanti diakumulasi, bisa saja kalau nilainya sedikit bisa tidak naik kelas. Jadi untuk siswa-siswi sekalian mengerjakan ulangan hariannya tolong dengan serius ya. Demikian pertemuan atau pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar dan terus beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.